Budapest saat mantan Kopral Pasukan Khusus Australia, Edward Rutledge, bersama kelompok tentara bayarannya melakukan transaksi rahasia di sebuah gereja Katolik. Mereka memperoleh sebuah dompet kripto senilai 70 juta dolar. Transaksi ini berujung pada pembunuhan brutal terhadap penjualnya, memperlihatkan betapa pentingnya dompet kripto tersebut dalam rencana Rutledge. Sementara itu di Amerika Serikat, Presiden Daniel Sutton, seorang veteran Angkatan Darat yang dihormati, mengalami malu besar di depan publik akibat ulah putrinya, Serena, yang kerap bertindak memberontak. Untuk mengendalikan situasi keluarga, Sutton dan suaminya Derek memutuskan membawa Serena dan adik laki-lakinya, Demetrius, ke KTT G20 yang akan diadakan di Cape Town, Afrika Selatan. Setibanya di Cape Town, mereka menetap di sebuah hotel berbenteng ketat. Di sana, Sutton bersama Menteri Keuangan, Joanna Worth, memperkenalkan rencana ambisius bernama Together Plan, sebuah inisiatif untuk memberdayakan petani miskin di Sub-Sahara melalui akses ke mata uang digital. Namun saat para pemimpin dunia bersiap mengikuti konferensi, Rutledge dan pasukannya menyusup ke dalam hotel, menyergap tim keamanan, termasuk tim serbu rahasia presiden, dan mengambil alih hotel tersebut. Sutton bersama agen dinas rahasia Manny Ruiz berhasil melarikan diri, membawa serta Perdana Menteri Inggris Oliver Everett, Kepala Dana Moneter Internasional Elena Romano, dan Ibu Negara Korea Selatan Han Min-seo. Di sisi lain, Derek berhasil menyelamatkan anak-anak mereka dan menghindari penangkapan. Rutledge kemudian menyiarkan aksinya secara global, menuduh para pemimpin dunia melakukan korupsi dengan memanfaatkan Together Plan demi kepentingan pribadi. Ia mengajak masyarakat untuk memindahkan kekayaan mereka ke dalam mata uang kripto, di luar kendali pemerintah. Menggunakan teknologi deepfake, Rutledge menciptakan video-video manipulatif, menggunakan suara dan wajah para sandera untuk memperkuat narasinya, memancing ledakan investasi kripto yang membuat nilai dompetnya melonjak tajam. Sementara itu, Sutton dan Ruiz yang terluka berjuang keras bertarung melawan para tentara bayaran, termasuk kelompok Radical Sweetlanders, sambil menuntun rombongan ke The Beast, limosin lapis baja kepresidenan. Di tengah kekacauan, Serena menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Gadis yang sebelumnya dianggap pemberontak ini berhasil meretas sistem keamanan hotel, memungkinkan mereka mengirim sinyal darurat kepada Wakil Presiden Harold Mosley, serta membuka jalur-jalur penting untuk melarikan diri. Namun di sisi lain, Derek tertangkap oleh agen dinas rahasia yang berkhianat, Darden. Dalam siaran langsung, Rutledge mengeksekusi Perdana Menteri Australia dan Presiden Korea Selatan sebagai bentuk tekanan terhadap para pemimpin lainnya. Di hadapan dunia, ia memukuli Derek yang ditahan, memaksa Sutton menyerahkan lokasi persembunyiannya. Darden menemukan Sutton, tetapi berhasil dibunuh oleh Ruiz. Sementara itu, Serena dan Demetrius diselamatkan oleh Melokuli dan Lesedi, agen pemerintah Afrika Selatan yang menyamar sebagai staf hotel. Han Min-seo kembali ke kelompok Sandera dan menemukan jasad suaminya. Everett dan Monero menggunakan The Beast untuk menerobos perimeter hotel, sementara Lesedi berhasil menghancurkan misil yang diluncurkan para tentara bayaran. Everett berhasil memberitahu Wakil Presiden Mosley tentang rencana Sutton. Ruiz kemudian memutus aliran listrik hotel, sementara Melokule dan Lesedi mengambil alih jaringan pengawasan milik Rutledge, memberikan keunggulan kepada pihak Sutton. Dalam pertempuran sengit yang terus berlangsung, Sutton akhirnya menyerahkan diri demi menyelamatkan Derek dan Worth. Rutledge memanfaatkan ini untuk membuat deepfake terakhir yang menghancurkan ekonomi Amerika Serikat, sekaligus menambah kekayaan kriptonya hingga 150 miliar dolar. Di hadapan para sandera, Rutledge secara emosional menuduh Sutton, yang naik popularitas berkat foto heroiknya di Irak, sebagai simbol kemunafikan dan pengkhianatan terhadap tentara. Dalam puncak emosinya, ia menembak Derek,
namun berkat rompi anti peluru yang dikenakannya, Derek selamat. Saat Rutledge sibuk, Han Min Seo menusuknya dengan pisau, menyebabkan Rutledge menjatuhkan dompet kriptonya. Sutton akhirnya mengetahui bahwa Menteri Keuangan Joanna Worth ternyata bersekongkol dengan Rutledge, didorong oleh ambisi pribadi dan rasa iri atas kesuksesan Sutton. Rutledge berusaha kabur menggunakan helikopter dengan membawa Serena sebagai sandera. Di dalam helikopter terjadi pertarungan sengit antara Sutton dan Rutledge. Dompet kripto yang menjadi kunci akses kekayaan Rutledge terjatuh ke hutan di bawah. Saat Rutledge hendak menembak Serena, Sutton dengan gagah berani menerjangnya keluar dari helikopter, menyebabkan Rutledge terjatuh dan tewas. Tim penyelamat berhasil menarik helikopter ke tempat aman, menyelamatkan Serena dan seluruh penumpangnya. Dalam epilog, Joanna Worth ditangkap dan dipermalukan secara publik. Manny Ruiz pulih dari luka-lukanya, dan Together Plan yang sempat dirusak oleh Rutledge akhirnya diadopsi oleh para pemimpin G20. Sutton bersama keluarganya kembali ke Gedung Putih, membawa pulang luka, pelajaran, dan ikatan keluarga yang semakin kuat.